Oke, pertama-tama kita tentu aja harus ngebahas mengenai pengertian ya. Apa itu blockchain? Dari segi pengertiannya, blockchain itu bisa diartikan sebagai sistem pencatatan informasi secara bersama dalam bentuk digital yang tidak bisa diubah. Nah, ada banyak sekali poinnya ya. Yang pertama, sistem pencatatan informasi. Jadi, ada banyak informasi yang bisa dicatat dalam bentuk blockchain. Bisa transaksi keuangan, bisa catatan tanah misalnya, informasi produksi, dan lain sebagainya. Tergantung tujuan pembuatannya ya. Ingin dimanfaatkan sebagai apa, nah itu informasinya akan mengikuti. Nah, yang kedua itu adalah blockchain ini bisa dianggap sebagai buku besar transaksi dalam bentuk digital. Jadi ada banyak sekali transaksi di dalamnya dan itu dalam bentuk digital. Yang ketiga itu adalah buku besar tersebut atau catatan informasi tersebut diperbanyak atau diduplikasi kemudian disebarluaskan. Nah, kemana disebarluaskannya? Disebarluaskannya itu ke seluruh jaringan sistem komputer pada jaringan blockchain tersebut. Ada banyak sekali jaringan blockchain, misalnya Bitcoin, ada Ethereum gitu ya. Nah, yang harus teman-teman ketahui bahwa blockchain bisa diartikan sebagai rantai blok ya. Nah, udah jelas banget ya bahasa Inggrisnya blockchain atau rantai yang dibuat dari blok-blok. Setiap blok itu saling terhubung membentuk sebuah rantai. Nah, menghubungkannya itu dengan kriptografi. Nah, setiap blok berisi sejumlah data atau transaksi. Nah, jadi blok-blok tersebut akan terhubung melalui sistem kriptografi atau dalam hal ini adalah menggunakan hash. Sebelum kita masuk kepada contoh visualnya, teman-teman harus paham dulu kriptografi yang dimaksud atau hash ini apa sih gitu ya. Kita coba bahas sebentar ya mengenai pengertian hash dan contoh-contohnya supaya teman-teman lebih dalam atau lebih paham mengenai blockchain ini. Oke, apa itu hash? Hash itu adalah suatu kode hasil dari proses enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf ataupun angka secara acak. Sebagai contoh ya, kalau teman-teman masukin Kanada, kemudian spasi Kurniawan, ini nama saya ya, kemudian kita masukkan dalam proses enkripsi, maka akan menghasilkan kode yang ada pada layar ini ya. Ada 64 karakter. Jadi panjang banget, ada 64 karakter. Dan ini tidak ada hubungannya dengan jumlah informasinya. Bahkan teman-teman ini bisa memasukkan Undang-Undang 1945, kemudian dibikinin hashnya, maka hasilnya tetap 64 karakter. Nah, yang kedua seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, hashnya itu jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Nah, coba teman-teman amati apa yang berbeda dari teks yang pertama dan teks yang kedua. Nah, kalau dilihat secara lebih dekat, itu sama-sama tulisannya Kanada Kurniawan ya. Tapi kalau teman-teman lihat, di ujung teks yang kedua, itu saya berikan spasi. Dan teman-teman bisa lihat, ternyata hashnya itu yang dihasilkan itu jauh berbeda ya. Padahal bedanya cuma satu spasi aja. Nah hebat banget kan? Nah, inilah yang menjadi dasar keamanan dari blockchain. Nah, bisa dikatakan hash ini ibarat sidik jari. Artinya kalau suatu informasi itu berubah satu spasi aja, kita bisa langsung tahu dengan melihat hashnya. Kalau hashnya nggak sama, berarti informasi itu udah pernah diubah. Nah, ibarat kalau teman-teman membuat sebuah file PDF misalnya, kemudian teman-teman sebarluaskan. Tiba-tiba ada seseorang yang mengubah file tersebut. Nah, tentu aja hash-nya akan berbeda. Dan itu bisa langsung diketahui bahwa terjadi perubahan pada file PDF tersebut. Nah, keren banget kan? Dan kalau ini diterapkan dalam segi keuangan, misalnya Bitcoin, nah itu jadi sangat mempermudah untuk mendeteksi terjadinya berbagai kecurangan. Oke, mungkin masih bingung ya. Sekarang tiba saatnya kita lihat contohnya secara visual. Bagaimana sih terbentuknya sebuah blok dan apa peran hash ini dalam sebuah blok tersebut atau blockchain ya. Oke, kita langsung aja. Oke, kita udah sampai pada blockchain demo. Ini merupakan sebuah website yang dibuat oleh Anders Brownworth. Nah, teman-teman bisa mengakses website ini pada andersbrownworth.com. Nah, ini menarik banget ya teman-teman ya. Pada website ini teman-teman bisa melihat contoh dari hash untuk SHA-256. Nah,
kita langsung ke contohnya aja ya. Seperti yang udah kita bahas tadi, saya mencoba menuliskan nama saya sendiri di sini, Kanada Kurniawan. Nah, teman-teman bisa lihat hashnya ini terlihat D382F bla 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 ya. Nah, begitu saya tambahkan spasi, nah teman-teman bisa lihat hashnya itu langsung berubah 100%. Nah, total ya, berubah total, nggak ada sama-samanya. Jadi, ketika terjadi perubahan bahkan hanya spasi, itu hashnya itu jauh berubah ya. Nah, teman-teman bisa masukin berbagai data di sini, bisa beberapa baris, dan hash yang dihasilkan itu tetap 64 digit. Nah, bahkan teman-teman bisa memasukkan seluruh isi dari Undang-Undang Dasar 1945 di sini, dan dia akan tetap menghasilkan 64 digit. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa ada karakter dan kenapa ada huruf dan angka di sini? Karena hash itu menggunakan heksadesimal ya. Kalau teman-teman penasaran, silakan dicari aja di Google mengenai heksadesimal. Nah, ini dia angka-angkanya. Karena setiap file atau setiap data itu memiliki masing-masing satu hash, maka bisa dikatakan bahwa hash ini seperti sidik jari. Jadi masing-masing memiliki hash yang unik. Bahkan ketika ada satu perubahan kecil pun, hashnya pasti akan berbeda. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kan data yang dimasukkan bisa kemungkinannya banyak sekali ya, bisa jutaan, miliaran, bahkan lebih daripada itu ya, kemungkinan data yang dimasukkan. Apakah hashnya bisa mencukupi gitu ya? Nah, variasi hashnya bisa mencukupi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, maka jawabannya itu ada pada banyak variasi hash yang bisa dihasilkan oleh SHA-256 ini. Nah, cara mencarinya mudah banget ya. 2 × 256. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau di Google, maka jawabannya 1,1579 kali 10⁻⁷. Itu artinya apa? Kalau teman-teman misalnya memiliki komputer yang hebat banget, dalam 1 detik bisa menghasilkan hash sebanyak katakanlah 1 miliar hash dalam 1 detik ya. Dalam 1 detik bisa menghasilkan 1 miliar hash atau bahkan 1000 miliar hash atau bahkan 1 miliar hash baru bisa menghabiskan seluruh kemungkinan hashnya, mungkin bisa 1 miliar tahun juga gitu. Bahkan lebih. Jadi kemungkinannya ada banyak sekali untuk hash itu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, apakah mungkin 2 teks yang berbeda memiliki hash yang sama? Nah, ternyata jawabannya itu mungkin. Nah, tapi kemungkinan itu juga sangat-sangat kecil. Karena banyak kemungkinan dari hash itu udah kita hitung tadi, itu banyaknya luar biasa gitu ya. 10⁻77. Itu artinya angka 1 kemudian diikuti oleh angka 0 sebanyak 77 buah. Jadi banyak banget ya kemungkinan dari hash SHA-256 ini. Buat yang belum tahu, hash 256 ini adalah hash yang digunakan dalam Bitcoin. Nah, jadi memang keamanan Bitcoin ini sangat tinggi banget. Nah, oke, kita kembali ke sini ya. Jadi seluruh teks itu memiliki hashnya masing-masing. Bahkan jika ada sedikit perubahan aja, hashnya pasti berubah. Nah, itulah hash. Nah, kemudian apa hubungan antara hash ini dengan blok atau blockchain? Nah, kita satu-satu kita bahas ya. Kita coba lihat blok. Ada sedikit perbedaan antara hash yang biasa dengan sebuah blok. Nah, ada beberapa informasi yang ditambahkan. Informasi yang pertama itu adalah nomor bloknya. Jadi blok pertama, blok kedua, blok ketiga gitu ya. Kemudian ada nonce. Nah, nonce ini adalah kependekan katanya ya. Kata beberapa sumber itu ini adalah kependekan. Yang kepanjangannya adalah nonsense. Nah, artinya nggak masuk akal. Nggak tahu juga kenapa angka ini disebut nonce atau nonsense, tidak masuk akal. Saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas teman-teman akan melihat fungsinya nanti beberapa saat lagi. Nah, ini sama aja ya. Sama aja dengan hash yang biasa. Kalau kita ubah, maka hashnya juga berubah. Nah, tetapi ada yang spesial dari hash yang digunakan oleh sebuah blok. Nah, kalau kita hapus semua, ini akan jadi hijau ya. Nah, kenapa hijau? Karena kalau teman-teman perhatikan hashnya di sebelah sini, ini adalah hash yang diawali oleh angka 0 sebanyak 4 buah. Nah,
begitu kita ubah datanya, maka hash ini tidak diawali angka 0 sebanyak 4 buah. Akibatnya ini teman-teman bisa lihat latar belakangnya berwarna merah. Artinya tidak valid. Nah, bisa dikatakan pada hash yang digunakan sebuah blok itu ada ciri khasnya, yaitu 0, 4 buah. Nah, jadi begitu data dimasukin, maka ini bisa dikatakan tidak valid menjadi sebuah blok karena tidak memiliki angka 0 sebanyak 4 buah. Nah, caranya gimana supaya valid? Itu dengan melakukan perubahan pada nonce-nya. Nah, bisa jadi diubah jadi 1, kemudian oh ternyata 1 itu nggak valid juga, kita ubah jadi 2, 2 nggak valid juga, kita ubah jadi 3, 3 nggak valid, kita ubah jadi 4, dan seterusnya. Nah, ini bisa memakan waktu seharian gitu ya kalau kita cari secara manual. Maka ada istilah yang namanya menambang dalam blockchain atau cryptocurrency. Nah, ini dia ya. Kita coba klik ini. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ternyata angka yang muncul itu adalah 27369. Nah, untuk data berupa teks yang gak jelas ini, nonce yang sesuai atau nonce yang akan menghasilkan hash yang terdiri dari 4 buah angka 0 di awalnya itu adalah 27369. Nah, seperti itu. Begitu teman-teman ubah datanya, maka nonce-nya juga nggak valid karena menghasilkan hash yang bukan diawali angka 0 sebanyak 4 kali. Nah, itulah blok ya. Beda dengan hash. Kalau hash itu ya sekedar hash. Kalau blok itu ada seperti kewajiban untuk menyediakan hash yang diawali oleh 0 sebanyak 4 kali. Nah, oke. Ketika kita bicara mengenai blok dalam blockchain, kita coba ulangi ya. Satu hal yang harus kita ingat bahwa hash yang dihasilkan haruslah hash yang valid, bukan hash biasa. Nah, hash yang valid biasanya itu diawali dari angka 0 sebanyak 4 buah. Nah, memang ada pembahasan tersendiri ya mengenai angka 0 sebanyak 4 buah ini. Ini saya coba sederhanakan supaya lebih mudah dimengerti ya. Jadi hashnya harus diawali angka 0 sebanyak 4 buah. Nah, untuk mendapatkan angka 0 sebanyak 4 buah ini, kita tidak bisa mengubah datanya. Karena itu menjadi tidak berguna gitu ya kalau datanya yang diubah. Maka yang kita ubah itu adalah nilai nonce-nya. Kita bisa mulai dari angka 1, kemudian angka 2, kemudian angka 3, 4, dan seterusnya sampai kita menemukan angka nonce yang bisa membuat hash yang valid atau hash yang dimulai dari 4 buah angka 0. Nah, aktivitas untuk menemukan nonce yang sesuai atau nonce yang bisa menghasilkan hash yang valid, itulah yang kita sebut dengan mining atau menambang. Karena apa disebut menambang? Karena begitu kita dapat menemukan nonce yang sesuai, maka kita akan diberikan reward berupa koin dari jaringan tersebut. Misalnya teman-teman menambang pada Bitcoin, jaringan Bitcoin, maka teman-teman jika bisa menemukan nonce-nya, teman-teman akan dihadiahi Bitcoin. Begitu juga dengan cryptocurrency yang lain. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam bagaimana blok ini menjadi blockchain atau rantai blok. Dari sebuah blok satu blok ini menjadi rantai blok. Nah, bagaimana cara merantainya? Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada beberapa blok ya. Ada blok nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian kita geser, ini ada blok nomor 4, kemudian ada blok nomor 5. Kalau teman-teman lihat datanya, ini sama seperti yang sebelumnya, blok yang biasa ya. Ada blok, ada nonce, ada data yang bisa kita ubah. Kemudian ternyata ada tambahan satu, yaitu data dari hash blok sebelumnya. Nah, ini adalah hash blok sebelumnya, kemudian ini adalah hash blok nomor 5. Nah, yang di atasnya hash blok nomor 4 ya. Bisa teman-teman lihat ini 0AE8. Nah, ini juga 000AE8. Bagaimana kalau teman-teman mengubah data pada blok nomor 5 ini? Nah, misalnya kita tambah gitu ya. Nah, tentu aja hash-nya menjadi tidak valid. Bagaimana cara membuat hash-nya valid?
itu dengan cara menambangnya lagi gitu ya, menambang ulang. Teman-teman bisa lihat, kita tunggu waktunya. Nah, sekarang hash terakhir ini sudah valid, tapi datanya udah berubah. Nah, seperti itu ya. Ini tidak jadi masalah kalau teman-teman mengubah blok yang terakhir. Dalam hal ini, blok nomor 5 ya, karena nggak ada blok yang lebih besar dari 5 untuk saat ini. Pada contoh ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman mencoba mengubah blok nomor 4, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini ya, kita coba tambah satu karakter D. Nah, ternyata yang tidak valid itu adalah blok nomor 4 dan blok nomor 5. Nah, kenapa tidak hanya blok nomor 4 aja? Kenapa dua blok? Karena apa? Karena untuk blok nomor 5 itu kan menyertakan hash nomor 4. Nah, sedangkan hash nomor 4 itu udah berubah gitu ya. Jadi, cara satu-satunya untuk membuat seluruh blok ini valid harus dengan menambang ulang seluruh blok yang tidak valid ya. Jadi, blok nomor 4 kita tambang, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, jadi memang proses menambang ini perlu waktu ya. Mohon maaf ya, tadi prosesnya malah gagal. Kita coba ulang ya. Kita ubah, kita tambah dengan huruf F. Ternyata ada dua yang tidak valid. Maka kita coba tambang ulang. Nah, setelah ditambang, blok nomor 4 menjadi valid. Tapi blok nomor 5 masih belum valid. Jadi harus kita tambang ulang lagi. Blok nomor 5. Nah, langsung valid ya. Jadi teman-teman bisa lihat, padahal blok nomor 5 ini datanya sama sekali tidak kita ubah, ternyata dia jadi tidak valid. Karena untuk data hash sebelumnya itu udah berubah ya. Nah, jadi perlu kita tambang. Ini baru 2 blok. Nah, bayangkan kalau teman-teman itu mencoba mengubah blok nomor 1. Kita ubah, kita tambahin satu karakter, misalnya 4. Nah, teman-teman bisa lihat, seluruh blok yang ada di sini itu menjadi tidak valid. Nah, ini bagaikan sebuah rantai ya. Nah, makanya ini disebut sebagai block change. Hash-nya dibuat berantai dengan cara menyertakan hash pada blok sebelumnya. Nah, begitu seterusnya menjadi sebuah rantai blok. Nah, bagaimana dengan blok yang pertama? Biasa disebut dengan Genesis block. Blok pertama itu tidak memiliki data hash blok sebelumnya karena memang tidak ada blok sebelumnya karena dia blok yang pertama ya. Makanya bisa kita tulis aja sebagai 000. Nah, inilah yang disebut sebagai blockchain. Nah, dari sini aja teman-teman bisa lihat betapa susahnya kalau ada hacker yang ingin mengubah sebuah blockchain ya, mengubah datanya. Misalnya dia ingin mengubah data transaksi Bitcoin gitu ya, yang terjadi pada blok nomor 2. Maka yang harus dia lakukan itu mengubah datanya, kemudian menambang kembali seluruh blok yang tidak valid. Bayangin ya, dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, itu satu hal. Nah, sekarang teman-teman coba pikirkan, untuk menambang blok nomor 2, itu kan butuh waktu ya. Teman-teman lihat sendiri gitu ya. Bahkan tadi sempat crash, nggak bisa dilanjutin gitu ya. Harus di-reload. Karena memerlukan sumber daya yang banyak dan waktu yang banyak. Nah, apalagi ini harus menambang lebih dari satu blok ya. Blok nomor 2, blok nomor 3, nomor 4. Tentu itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Selain itu, si hacker itu juga harus berlomba-lomba dengan seluruh node atau seluruh peserta dalam jaringan. Nah, kalau jaringannya itu ada 100.000 orang atau 100.000 komputer, maka si hacker harus berlomba-lomba. Karena apa? Karena bisa aja ketika itu ada blok baru yang ditambahkan. Nah, misalnya ketika hacker ingin menghack suatu blok, itu ternyata bloknya baru ada 5 blok. Dia hack gitulah ya. Dia berhasil ngehack blok nomor 2, tapi pada waktu yang sama, komunitas itu udah menambahkan 3 blok misalnya. Blok nomor 6, blok nomor 7, dan blok nomor 8 gitu ya. Nah, itu kan bakal banyak banget kerjaan si hacker ya. Jadi dia harus juga menambang blok-blok yang baru yang ditambahkan komunitas. Sangat berat ya untuk mengubah atau menghack sebuah blockchain. Oke, sekarang setelah kita tahu bagaimana blok itu terbentuk, kemudian blok itu bergabung menjadi sebuah blockchain dengan adanya hash-hash itu, kemudian ada satu sifat yang paling penting juga yang dimiliki oleh blockchain, yaitu
sifat terdistribusi. Artinya, data-data blockchain ini tidak tersimpan dalam satu tempat, tidak tersentralisasi. Misalnya teman-teman mengakses data sebuah bank, itu kan datanya tersentral atau tersentralisasi dalam suatu tempat, yaitu server dari bank tersebut. Tapi kalau blockchain itu database-nya, blockchain-nya itu tersimpan secara terdistribusi ke seluruh jaringan yang dimiliki. Misalnya jaringan Bitcoin, maka blockchain Bitcoin-nya itu ada pada seluruh node-node yang Bitcoin itu miliki. Jadi banyak banget ya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh realnya ya. Nah ini dia, kita masuk ke menu distribute. Nah, oke, ini contohnya peer A atau peer nomor 1 misalnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini mirip banget sama yang udah kita bicarakan sebelumnya, blockchain ya. Jadi ada blok nomor 1 sampai nomor 5. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ubah blok nomor 5 ini, kita ganti datanya, maka dia akan menjadi merah begini, artinya tidak valid. Teman-teman bisa lihat bahwa hash-nya itu berubah. Tinggal kita mining aja di sini pada blok nomor 5, maka tentu aja hash-nya akan segera berubah menjadi valid ya setelah proses miningnya selesai. Nah, ini udah selesai dan hash-nya berubah menjadi 0, 0, 0, 4 kali ya, 557. Nah, ini pada peer A atau pada komputer pertama. Nah, pada distributed blockchain tentu aja tidak hanya satu komputer, tidak hanya satu node. Nah, biasanya disebut dengan istilah node ya. Ada banyak sekali peer-nya, ada peer B atau komputer B, ada peer C, peer D, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi ribuan peer atau bahkan puluhan ribu ya. Ada puluhan ribu peer. Nah, kalau teman-teman mengubah, nah ini contohnya pada peer A kita udah ubah ya datanya. Kemudian teman-teman lihat hash-nya itu kan 04 kali kemudian 5571. Tapi pada peer B tentu aja masih tetap karena tidak terjadi perubahan. Masih tetap 04 kali kemudian E4. Nah, pada peer C juga, oh ini blok nomor 3 ya, kan kita bicara nomor 5 ya. Nomor 5 itu B 04 kali E4, masih sama ya. Jadi peer B dan peer C ini masih sama. Nah, kalau kita pakai aturan demokrasi, tentu aja yang menang adalah yang ini, yang 04 kali E4. Nah, seperti itu ya. Sedangkan peer A, karena berbeda hash-nya, tentu aja ditolak oleh seluruh jaringan. Nah, teman-teman bisa bayangin ya. Jadi keamanannya jauh lebih tinggi dengan model terdistribusi ini atau terdesentralisasi. Jadi kalau teman-teman seandainya pun berhasil ngehack peer A, peer nomor 1 misalnya, teman-teman juga harus paling tidak menghack setengah dari seluruh peer yang ada atau node yang ada dalam jaringan tersebut. Nah, kalau teman-teman nggak berhasil ngehack 50% dari node yang ada, maka tentu aja perubahan yang teman-teman lakukan terhadap blockchain itu pasti akan ditolak oleh jaringan tersebut. Nah, jadi tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi ya, bahkan jadi mengerikan, hampir mendekati kemustahilan. Nah, sekarang berapa jumlah peer atau node yang ada pada jaringan Bitcoin? Teman-teman tinggal akses aja ya, bitnode.io. Nah, ini ada ya. Secara live sekarang ketika video ini dibuat itu ada 14.758 node. Artinya, teman-teman harus menguasai setengah dari seluruh peer ini. Paling tidak teman-teman harus menguasai 7.000 lebih ya. 7.300 sekian-sekian node yang ada. Supaya perubahan yang teman-teman buat itu bisa diterima oleh jaringan Bitcoin. Jadi akan sangat susah, bahkan mendekati mustahil untuk membuat perubahan atau menghack jaringan blockchain Bitcoin tersebut. Oke, teman-teman udah mengerti ya, apa itu blok, apa itu blockchain, kemudian bagaimana dia terdistribusi dan meningkatkan keamanannya. Nah, oke, mungkin itu ya sedikit penggambaran secara visual bagaimana sebuah blockchain itu terbentuk dan salah satu contohnya juga pada penerapannya pada Coinbase misalnya tadi Bitcoin ya. Semoga aja dengan penjelasan singkat ini
teman-teman bisa lebih memahami apa itu blockchain dan kenapa teknologi ini bisa dimanfaatkan secara lebih luas kepada berbagai industri. Ada banyak sekali contoh sukses pemanfaatan blockchain untuk bisnis. Teman-teman tinggal baca aja di Google dan itu bisa jadi salah satu inspirasi untuk pemanfaatan di dunia bisnis, teman-teman. Nah, oke, kita sampai kepada simpulan ya. Jadi simpulan pertama bahwa blockchain merupakan teknologi yang diamankan dengan kriptografi. Oleh karena itu, blockchain betul-betul aman dan sangat susah untuk diubah. Nah, selain itu, arsitektur blockchain itu memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, apapun bidang bisnis teman-teman, masih ada peluang bahwa bisnis tersebut bisa menggunakan teknologi blockchain dan bisa jadi kalau teman-teman menggunakan blockchain ini itu dapat meningkatkan bisnis teman-teman tergantung kreativitas masing-masing. Dan terakhir, pelajarilah blockchain sekarang juga agar teman-teman tidak menyesal di kemudian hari. Karena bisa jadi teknologi ini menjadi dasar perkembangan web berikutnya yaitu web 3.0.